Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, lovers and subscribers everywhere you are. What's news are you today? Semoga teman-teman semua tetap dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, di kesempatan kali ini saya akan coba untuk share kembali tentang lanjutan dari pelajaran yang udah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang auxiliary. Auxiliary apa itu? Nah, sebelum ke materinya, seperti biasa bagi teman-teman yang baru mampir di channel Arif Genta, don't forget to like, share, and subscribe. Oke, kita langsung saja ke materinya. Oke everyone, jadi di kesempatan kali ini saya akan coba untuk lanjutkan sharing tentang lanjutan materi yang pernah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang auxiliary atau kata kerja bantu. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang do, does. Nah, sekarang kita akan lanjutkan tentang did. What is did? Apa itu did? Did juga termasuk dari auxiliary. Nah, sebelum kita nanti ke contohnya, terlebih dahulu saya juga perlu jelaskan sedikit bahwa do ataupun does tidak boleh digunakan oleh semua subjek. Do tidak boleh digunakan oleh semua subjek. A, you, we, they, she, he, it. Begitu juga dengan does tidak boleh digunakan oleh A, you, we, they, she, he, it. Do, does. Do hanya digunakan oleh 4 subjek, I, you, they, sedangkan does digunakan oleh 3 subjek, she, he, dan it. Nah, kedua auxiliary ini hanya berfungsi atau hanya digunakan untuk menyatakan aktivitas yang terjadi saat ini, yang sekarang, atau bentuknya present. Jadi tidak boleh kita menggunakan do atau does ini pada saat kita menyatakan waktu yang telah lampau atau sebuah cerita. Oke, seperti contoh misalkan do you speak English? Do you speak English? Apakah Anda berbahasa Inggris? Or do you drink coffee? Do you drink coffee? Apakah kamu minum kopi? Dan contoh lainnya teman-teman dapat buat sendiri atau kreasikan sendiri. Sama seperti I, we, dan they juga tetap menggunakan do. Tetap letakkan do terlebih dahulu, baru subjeknya. Do I, do you, do we, do they. Itu adalah keempat subjek yang boleh menggunakan do dalam bentuk waktu sekarang. Kemudian does hanya digunakan oleh 3 subjek, yaitu she, he, dan it. Seperti contoh, does she eat rice? Does she eat rice? Does she eat rice? Apakah dia perempuan? She adalah kata ganti untuk perempuan. Apakah dia perempuan makan nasi? Itu arti dari kalimat tersebut. Kemudian contoh dari he. Does he drink tea? Does he drink tea? Apakah dia laki-laki minum teh? Nah, itu teman-teman dua auxiliary yang hanya digunakan untuk menyatakan waktu sekarang yang terjadi saat ini, tidak menyatakan waktu yang lampau ataupun sebuah cerita. Oke, kita akan lanjut ke did. Oke, kita lanjut ke did. Did ini adalah bentuk lampau dari do. Di sini did difungsikan untuk menyatakan aktivitas yang terjadi di masa lalu. Masa lalu itu seperti 1 jam yang lalu, last morning, last week, last year, last month. Intinya dia membahas kejadian yang telah terjadi. Nah, di sini did digunakan oleh semua subjek. Nah, jadi ingat, semua subjek boleh menggunakan did. Tidak seperti do dan does. Do digunakan oleh 4 subjek, I, you, they, sedangkan does digunakan oleh she, he, it. Nah, kemudian did digunakan oleh semua subjek, I, you, they, she, he, it. Jadi boleh. Intinya di sini did digunakan untuk menyatakan suatu aktivitas atau kejadian yang telah terjadi di masa lampau atau sebuah cerita.
Misalkan di sini saya kasih 1 atau 2 contoh saja. Misalkan kita menggunakan did you visit me yesterday? Apakah kamu telah mengunjungiku kemarin? Yesterday, kemarin. Itu did you. Terus kalau diganti subjek you diganti menggunakan she, tetap did she visit you yesterday? Apakah dia, perempuan itu, mengunjungimu kemarin? Oke teman-teman, jadi itu adalah cara kita menggunakan 3 auxiliary, yaitu do, does, dan did. Ingat, yang boleh menggunakan do ada 4, dan yang boleh menggunakan does itu hanya 3, dan yang boleh menggunakan did itu semua subjek. Nah, semoga bermanfaat materi kita pada kesempatan hari ini, dan jangan lupa untuk keep spirit, keep learning, and keep on training. Tetap semangat, dan tetap juga untuk tetap bisa praktek bahasa Inggrisnya dimanapun dan kapanpun. And do not forget, jikalau teman-teman merasa materi ini sangat bermanfaat untuk teman-teman dan yang lainnya, silakan dibantu like, share, and subscribe. And kita jumpa di video berikutnya. See you and sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.